Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Justira selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan argumentasi dari sisi pro, dan ada Ardiman saya selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan argumentasi dari sisi kontra, dan ada pembicara ketiga yaitu Angelina yang akan menjelaskan kesimpulan dari mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, adapun mosi perdebatan kita pada kali ini adalah Dewan ini percaya bahwasanya sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama yang memberikan argumentasi dari sudut pandang pro menetapkan bahwasanya saya sangat menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki bangunan argumentasi saya, izinkan saya untuk menjaga definisi dari mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, yang kami ambil dari definisi ini adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang kami maksud di sini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang akan diperdagangkan di suatu negara. Dengan adanya sertifikasi halal ini akan membuat bahwasannya pengakuan kehalalan suatu produk di perdagangan di negara tersebut terjaga kehalalannya dan juga sudah tersertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Dewan Juri Rahmat. Dewan Juri Rahmat, adapun latar belakang dari terbentuknya mosi perdebatan kita pada kali ini adalah adanya sudut pandang yang berbeda dari kalangan masyarakat, yaitu adalah pandangan pertama adalah bahwasannya sertifikasi halal dapat berperan masif dalam ekonomi syariah di Indonesia. Mengapa? Maksud dari sini adalah bahwasannya adanya percepatan ekonomi syariah di Indonesia dengan cara adanya sertifikasi halal di produk-produk yang akan diperdagangkan oleh ekonomi syariah itu sendiri, dan juga tidaklah terbatas. Maksudnya adalah tidaklah terbatas bahwasanya seluruh aspek dari ekonomi syariah itu sendiri dengan jelas. Dan yang kedua adalah sudut pandang yang kedua adalah bahwasanya sertifikasi halal ini tidaklah berpegang erat dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Mengapa? Dikarenakan bahwasannya sertifikasi halal hanya sebagai pelabelan bahwa produk itu hanya dinyatakan halal, namun tidak menjadi patokan bahwasannya akan mempercepat ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Dewan Juri teman memasuki argumentasi kami bahwasannya pemajuan ekonomi tidaklah lepas dari penjualan suatu produk yang ada di negara tersebut. Yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia, mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah beragama Muslim, sehingga masyarakat yang beragama Muslim ini harus memilih produk-produk yang sudah disertifikasi. Mengapa saya mengatakan demikian? Dikarenakan dapat melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, sehingga dengan adanya sertifikasi halal tersebut terjaga keamanan dari masyarakat yang akan membeli produk yang tersertifikasi halal tersebut. Kemudian Dewan Juri terhormat, dengan adanya sertifikasi halal tersebut bahwasannya masyarakat muslim yang ada di Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim ini dapat memajukan percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Mengapa saya mengatakan demikian? Dikarenakan dengan adanya sertifikasi halal ini, logikanya Dewan Juri terhormat, masyarakat dapat membeli produk-produk yang sudah ada tersertifikasi halalnya, itu Dewan Juri terhormat. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal ini, masyarakat merasa aman dan juga terjaga dari produk yang tidak halal, sehingga ini secara tidak langsung merupakan peran masyarakat dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, bukti kasus yang ingin saya bawakan adalah Indonesia berada di peringkat 4 di dunia dalam sektor makanan halal. Dewan Juri yang terhormat ini membuktikan bahwasannya sertifikasi halal ini membuat kemajuan signifikan kepada percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan ekonomi syariah ekonomi syariah dapat melaju pesat di dunia, sehingga dengan adanya sertifikasi halal ini akan membuat percepatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Tidak hanya dalam sektor makanan, dalam bidang fashion muslim saja Indonesia dapat menduduki peringkat 3 dunia Dewan Juri. Ini membuktikan bahwasannya sertifikasi halal yang ada di Indonesia juga dapat mempercepat ekonomi syariah yang Indonesia, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung kepada aspek pajak saja Dewan Juri, namun juga Indonesia juga bisa bergantung kepada ekonomi syariah yang ada di Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia pada masa kedepannya.
Dengan ini saya menyatakan bahwasanya saya sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik mengenai sertifikasi halal baru diwajibkan kepada pengusaha pada tahun 1996. Peraturan ini muncul setelah dilihat pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia. Produk-produk yang ada di luar negeri juga pun harus diseleksi bagi yang lolos wajib mencantumkan label halal tersebut. Hal paling utama yang harus ditinjau dari segi oposisi adalah membahas, yaitu bagaimana proses sertifikasi halal ini dapat berlangsung dengan efektif dari segi pendaftaran jika banyak sekali yang kurang mengetahui tentang pendaftaran label halal tersebut dari segi administrasi dan lain sebagainya. Selaku tim oposisi, saya akan menjelaskan dari segi-segi tertentu, yaitu dari segi administrasi pendaftaran, dari segi biaya, dan juga dari segi ideologi. Serta saya akan juga membawakan proposal mekanisme, di mana dari segi administrasi pendaftaran, banyak sekali dokumen persyaratan yang harus dilakukan dalam mendaftarkan sertifikasi halal tersebut. Dikarenakan adanya persyaratan seperti surat permohonan, seperti akta pendirian usaha, NPWP, SK penyajian, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dapat membuat setiap pengusaha kecil ataupun sektor UMKM akan sangat sulit untuk mengurus dokumen tersebut, dikarenakan mereka masih baru merintis sebuah usaha. Dari segi biaya, untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu juga dapat membutuhkan harga yang berkisar 2,5 juta hingga 5 juta rupiah per item produknya. Sehingga bisa diperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk produsen-produsen untuk semua total barang yang diproduksi. Namun, kemungkinan biaya tersebut juga akan bertambah seiring dengan adanya situasi dan kondisi yang terjadi, seperti adanya penyesuaian kondisi ekonomi, kurs mata uang, dan lain sebagainya. Serta jika kita tinjau dari per item produknya ataupun jika kita tinjau hingga sekarang itu masih belum ada payung hukum ataupun aturan-aturan yang berlaku atau yang jelas yang mengatur tentang harga sertifikasi per produknya. Sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya standarisasi biaya dan juga dapat menimbulkan celah bagi stakeholder ataupun pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam menentukan harga perolehan sertifikasi halal ini secara sepihak. Di Indonesia memang sudah menjadi karakteristik orang-orang di Indonesia psikologisnya, orang-orang pada umumnya jika membeli suatu produk yang akan dikonsumsi untuk melihat logo halal jika di kalangan mayoritas belaka. Akan tetapi perlu ditanyakan kembali, apakah label halal tersebut memang sudah didaftarkan ataupun logo yang hanya mengambil dari internet? Tentu saja apalagi kita jika tinjau dari pengusaha kecil ataupun UMKM yang memaksakan kehendak memberi logo halal supaya dapat menarik suatu calon pelanggan yang ada di dalam suatu masyarakat. Kenyataannya masih banyak sekali label halal yang mudah sekali untuk dipalsukan. Beberapa dari produsen dan pengusaha yang masih bersifat awam diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada suatu produknya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah percepatan ekonomi syariah tersebut akan masif ataupun tidak? Jika berasal dari argumen ataupun fakta yang telah disampaikan, tentu saja tidak dewan juri. Selanjutnya dari segi ideologi. Dari segi ideologi secara garis besar, sertifikasi halal ini adalah kebijakan yang bersifat protective regularity, di mana dalam melindungi kepentingan hak-hak keagamaan. Dalam perspektif ini juga, umat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas mendapatkan perlindungan yang nyata dari negara. Umat Islam yang sangat diuntungkan dikarenakan faktor ideologi yang ada dipegangnya. Dikarenakan hal itu memang benar. Akan tetapi, jika kita tinjau dari pihak yang lain, sertifikasi halal ini dinilai hanya melindungi kepentingan umat Islam saja tanpa menghirau kepentingan dari pemeluk agama lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu memiliki berbagai macam agama. Terlebih lagi, pengajuan RUU JPH juga oleh Kementerian Agama juga akan semakin menyudutkan suatu keberagaman yang ada di Indonesia. Kementerian tersebut juga akan dinilai condong kepada umat Islam saja sebagai mayoritas dibanding dengan adanya minoritas yang ada di Indonesia. Jika kita ibaratkan dengan adanya sertifikasi halal di dalam suatu tempat, apakah akan memiliki dampak langsung ataupun masif dalam suatu lingkungan tersebut? Hal inilah yang masih menjadi titik poin yang masih belum ditemukan karena lingkunganlah yang berperan masif daripada sertifikasi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Jika memang lingkungan tersebut dapat mendukung, maka hal tersebut juga dapat mendukung dalam percepatan.
Sebagai contoh, jika dalam suatu masyarakat yang khusus dalam menjual makanan halal, akan tetapi lingkungan sekitar yang ada di sekitarnya masih belum mengetahui tempat-tempat tersebut dan juga dari konsumen tersebut tidak mengkonsumsi makanan non-halal. Hal inilah tidak akan berpengaruh dalam percepatan tersebut dikarenakan lingkunganlah yang masih berpengaruh di dalam suatu percepatan tersebut. Dengan melihat persoalan ideologi tersebut, baik stakeholder maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang menentang menggunakan dasar yang sesama tetapi dimaknai akan secara berbeda. Bagi pihak yang menentang, negara harus menjamin kehidupan keberagaman. Tapi dengan adanya sertifikasi halal ini juga adalah bentuk nyata yang menghambat terwujudnya dari keberagaman tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Secara negatif, kita juga dapat menilai dan juga memahami kepentingan yang dikejar oleh kepentingan yang bersifat eksklusif atau demi memenuhi kepentingan kelompok sendiri. Dalam pengertian ini, stakeholder yang menawi tentang sertifikasi halal juga akan dikatakan secara eksklusif, mengingat alasan-alasan yang digunakan selama ini hanya menggunakan kepentingan masyarakat mayoritas semata. Dewan Juri yang terhormat, percepatan ekonomi syariah tidak hanya semata-mata dapat dilihat dari sertifikasi halal yang eksklusivitasnya masih dipertanyakan, Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi, dari Bank Syariah Indonesia memiliki peran penting dalam percepatan ekonomi syariah. Mengapa dikatakan seperti itu? Dikarenakan kontribusi dari Bank Syariah di Indonesia itu masih memiliki percepatan dalam ekonomi syariah, yang dimana baru-baru ini telah rilisnya penggabungan ataupun merger antar 3 bank syariah yang ada di Indonesia yang menjadi nama Bank Syariah Indonesia ataupun BSI. Perbankan inilah juga yang telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional yang dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dilaksanakan dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam pembiayaan pada sektor primer yang ada di Indonesia dan mempraktekannya dengan prinsip syariah, dan juga hal ini juga akan menjaga stabilitas keuangan nasional, Dewan Juri yang terhormat. Kontribusi yang dilakukan dari Bank Syariah ini juga memberikan layanan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah yang dimana dan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kontribusi inilah yang berasal dari Bank Syariah akan sangat baik dilakukan untuk berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Perdebatan kita pada kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, adapun alur perdebatan kita pada kali ini bertitik tolak pada kemasifan peran sertifikasi halal di Indonesia yang dapat berlangsung secara efektif atau tidak dalam seluruh aspek ekonomi syariah atau hanyalah sebagai label saja. Ada 3 buah poin utama yang akan saya sampaikan dalam perdebatan kali ini, yaitu 1, bagaimana argumentasi yang dibawakan oleh pihak pro maupun pihak kontra, yang kedua yaitu kelas perdebatan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan dalam perdebatan sehingga kita dapat melihat siapa yang memenangkan perdebatan kali ini. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tim pro datang dengan membawakan definisi dan parameter tentang sertifikasi halal, yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang akan diperdagangkan dan terverifikasi baik itu produk makanan dan sebagainya, dengan membawakan 3 buah argumen utama, yaitu adanya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim sehingga adanya sertifikasi halal ini dapat berperan secara signifikan dan masif. Yang kedua yaitu dapat melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal sehingga dapat terjaga keefektifannya, dan yang ketiga dapat memikat pembeli terutama yang beragama muslim sehingga percepatan perekonomian syariah di Indonesia dapat terus berlangsung secara signifikan, Dewan Juri. Yang selanjutnya, sedangkan dari pihak kontra sendiri datang dengan membawa 3 buah argumen utama, yaitu dari segi administrasi yang banyak sekali dokumen yang harus dilakukan untuk memverifikasi sertifikasi halal tersebut seperti NPWP, surat permohonan, SK dan lain sebagainya. Selanjutnya dari segi biaya yang mana dalam membuat sertifikasi halal itu sendiri membutuhkan 2,5 sampai 5 juta per produk yang kemungkinan bertambah sesuai dengan kondisi seperti kurs mata uang, dan belum ada standarisasi yang lebih lanjut terkait pemberlakuannya. Dan yang ketiga yaitu ideologi yang bersifat project regularity yang tidak sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Baiklah, mari kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kelas perdebatan. Kelas perdebatan, saya mempunyai 2 buah kelas perdebatan, yaitu yang pertama, tim yang dapat membuktikan apakah sertifikasi halal dapat berperan masif atau tidak. Dari pihak pro sendiri
datang dengan membawa bahwasannya Indonesia merupakan peringkat 4 ke dunia dalam sektor makanan halal, sehingga ini dapat membuktikan bahwa sertifikasi halal dapat berperan masif di Indonesia. Sedangkan dari pihak kontra sendiri membawakan bahwasannya percepatan ekonomi dilihat dari bank syariah dengan kontribusi pergabungan 3 bank yang menjadi BSI dan partisipasi aktif dalam pembiayaan sektor primer di Indonesia. Dan untuk plus poin yang kedua yaitu tim yang dapat membuktikan sertifikasi halal yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya. Dari pihak pro yang datang dengan membawa sertifikasi halal ini dapat memikat pembeli terutama yang beragama muslim maupun yang tidak beragama muslim, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah yang berada di Indonesia. Sedangkan dari pihak kontra sendiri datang dengan membawa percepatan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya berasal dari sertifikasi halal saja, namun juga dari lingkungan yang ada. Dan juga percepatan ekonomi syariah dapat dilihat dari bank syariah yang kontribusinya telah banyak sekali dalam pembiayaan sektor primer yang dapat menjaga keuangan nasional yang dapat berkontribusi dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan pada perdebatan kali ini. Kami mendukung mosi perdebatan kali ini yang menyatakan bahwasannya Dewan ini percaya sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia.